Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh, Ibu. Masih semangat ya, wabarakatuh. sekarang sudah jam pelajaran terakhir. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Ibu. Nah, Lesu. alhamdulillah. Baik, udah pada lemes ya. Baik, sebelum Iya, belajar, boleh kita mulai berdoa dulu, diawali dengan doa dulu. Boleh dipimpin oleh KM ya. Hendris, silahkan pimpin doa dulu. baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Ya, terima kasih Hendris. Sama-sama Nah, Ibu. supaya belajarnya lebih semangat, boleh kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Lagu Garuda Pancasila dipimpin Oke, Ibu. Indra. Siap Indra? Pimpin lagu Garuda Pancasila. Siap, Ibu. Itu lagu kesukaan saya, Bu. Wah, mantap. Indah main nyanyi itu terus, Boleh Bu. yang lain diikuti ya. Biar jiwa nasionalismenya Pas semakin hatam, beneran. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, Maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. keren. Luar biasa Hendris, terlihat sangat menghayati banget lagu. Hendris sampai perem-perem loh tadi. Hebat ya. Maju mundur cantik, Kan, cenah, Bu. Bu. Sebagai awal pembelajaran, Ibu sebelumnya akan memberikan tes awal terlebih dahulu. Ya, Ibu kirimkan melalui link Google Form-nya, Ibu kirimkan melalui WA Group. Boleh dibuka dulu WA Group-nya, nah. Ya, Bu. Bentar, Bu. 5 menit ya Jaringan, untuk Bu. mengisi pretestnya. Nah, memang teh kuotaan, Bu. Saya tethering. Saya Boleh bagi banyak tethering. Tethering ke saya. Nur Please, Aini, Ma. Hendris. Kumaha Hendris minta titika tethering. eta wae. CF dia mau neraktir. Tethering boleh ke saya. Boleh tethering ya, 5 menit dipersilahkan untuk mengisi. passwordnya gratis wae. Bu Desi, Desi masih mengisi Desi. Ya, Bu. Ini lagi mikir, Bu. Ya. Gimana, mudah soalnya anak-anak? Susah, Bu. Gampang-gampang. Susah, Bu. Mudah baca soal nama, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun susah kan nanti akan kita pelajari hari ini ya materinya. Waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Abu Ya, kecat Bu. beres. Kita tetap dikirim. Sudah dikirim semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Minggu sebelumnya, minggu kemarin, materi kita tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Next eksposisi, Bu. Teks eksposisi, betul. Nah, pertemuan hari ini kita juga akan masih mempelajari tentang teks, tapi teksnya teks eksplanasi. Ada yang pernah mendengar istilah teks eksplanasi? Belum, Bu. Baru ini. Coba Ibu share screen dulu ya. Nah, kita lihat nih kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya hari ini kalian
harus dapat menganalisis struktur teks eksplanasi, kemudian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Berikutnya, kalian harus menelaah strukturnya, juga harus menelaah kaidah kebahasaannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira ada manfaatnya tidak ya teks eksplanasi dengan kehidupan nyata kita sehari-hari? Jadi teks eksplanasi itu ada manfaat dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Apa, Bu? sekarang kan sedang ada berita yang hangat nih. Ada kejadian apa, saudara-saudara kita di Cianjur? Gempa, bumi, Bu. Bu. Iya, kemarin. Ah, betul ya. Ada gempa, kemudian selain ada gempa, di sana ada longsor juga kan? Ya. Ya, Bu. Nah, jadi dengan teks eksplanasi kita bisa tahu kenapa sih gempa itu bisa terjadi, kenapa sih bisa terjadi longsor, itu ada prosesnya, ada kejadiannya. Seperti apa sih kejadiannya? Nah, itu nanti kita pelajari di teks eksplanasi ya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan dulu beberapa gambar. Silahkan diperhatikan. Nih, lihat. Ini Wow. gambar Ombak itu. Ini kayak yang di film ya itu ya. kayak di film apa Itu ya, tsunami, Desi? Bu. Bukan, Bu. Oh Kiamat iya, Film sudah dekat. 2020 ya. kiamat ya itu. Film itu ya Nur Tadi ya. kata Kan Indra pernah apa nonton ini? ya Ini Nur. itu mah, Bu. Ya. Tsunami. Dua Tsunami ribu. ya, pernah mendengar istilah tsunami? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah ada kejadian tsunami nggak di Aceh? Di Nah. Indonesia? Di Pangandaran, Bu. Aceh, Di Pangandaran Di pernah, Bu. Aceh, di Pangandaran. Ya, jadi Iya. tsunami itu Di Palu, Bu, Palu. Ya, di Palu, betul. Berikutnya gambar kedua, ini gambar apa? Longsor. Longsor, Bu. Tanah longsor, betul. Di mana tanah longsor? Di Cugenang. Berikutnya di Cugening. Nah, ini gambar apa ini? Banjir bandang, Banjir Bu. bandang. Di bandang, lahar dingin. Banjir bandang, betul. Satu lagi gambar terakhir anak-anak. Pelangi, Bu. Pelangi. Iya. Setelah Nah, badai datanglah pelangi ya, Bu. Prosesnya betul Nur itu. Aini, pintar. Nur Itu Aini mah. ya. Nah, dari keempat gambar yang tadi Ibu tampilkan, ternyata itu ada kaitannya dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu artinya apa sih? Ada yang tahu tidak? Berarti Kejadian alam, Bu. Tentang Kejadian alam, bencana alam berarti, Bu. Bencana alam, kejadian alam. Nah, tadi ada yang 4 gambar Ibu tampilkan. Pertama ada tsunami, Ini ada tanah longsor, Pelangi. banjir. yang banjir terakhir ada apa? bandang, pelangi. Pelangi, Bu. Pelangi. Pelangi di matamu, Nah. Bu. Pelangi di matamu, kata Desi, kata Nur Aini. Aduh, Nur Aini mah berbunga-bunga aja setiap hari. Ya, bagus. Ih, dia mah semangat. Semangat terus, Bu. Sabar. Semangat terus. Nah, dari keempat gambar tadi, ternyata tidak semuanya bencana alam ya. Kalau pelangi Iya, atau bukan? bukan. 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 Jadi teks eksplanasi itu bukan harus selalu bencana alam, tapi bisa jadi proses terjadinya sesuatu. Pelangi kan bukan bencana alam, tapi ada prosesnya. Kemudian misalkan petir. Petir bukan bencana alam, tapi ada prosesnya. Seperti apa sih? Kenapa sih bisa ada petir? Kenapa sih bisa ada hujan? Itu juga bisa termasuk ke dalam teks eksplanasi. Si. Nah, kita lihat sekarang pengertian dari teks eksplanasi. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Boleh, Indra. Indra baca, Indra. Diberi nilai nggak, Bu? Dikasih, Indra. Pokoknya di sini yang paling aktif akan Ibu kasih tambahan nilai ya. Ikhlas atau Indra, ikhlas baca teh. Jangan ngantuk. KM biasa, KM. Ngantuk, Siti KM mah Asia. gitu. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami sebuah fenomena. Teks eksplanasi juga memiliki sebuah hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya fenomena tersebut.
Iya, betul. Terima kasih, Indra. Nah, jadi betul tadi apa kata Indra. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Jadi fenomena itu bukan hanya tentang bencana alam, boleh apapun, ya. Nah, bisa jadi tentang kebudayaan. Kenapa sih kok bisa ada kebudayaan? Misalkan ada terciptanya tarian tradisional. Kenapa sih? Sejarahnya seperti apa? Nah, itu juga bisa dibuat teks eksplanasinya, begitu. Berikutnya, nah ini ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ternyata setiap teks itu ada karakteristiknya masing-masing. Misalkan ada teks deskripsi, kalau deskripsi kan yang menggambarkan. Ada teks narasi yang menceritakan. Nah, sekarang teks eksplanasi, ciri-cirinya apa? Ada 5 ciri-cirinya. Siapa yang mau membacakan? Bu. Boleh, Dede. Oke, baca deh. Ciri-ciri teks eksplanasi, satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Dua, hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Empat, bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan peristiwa manusia. Contoh, bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata penanda urutan. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Iya, betul. Terima kasih, Dede, sudah membacakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Betul ya, jadi yang namanya teks eksplanasi itu dia harus fakta. Tidak boleh gosip atau tidak boleh misalkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam teks eksplanasi. Begitu. Nah, berikutnya, struktur dari teks eksplanasi itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada bagian pernyataan umum. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu biasanya tentang sebab dan akibatnya. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi itu istilahnya adalah penutup atau kesimpulan. Nah, pernyataan umum pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Di bagian ini dijelaskan tentang proses bagaimana fenomena alam itu dapat terjadi. Kemudian di rangkaian kejadian, yang namanya fenomena itu kan pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Itu dibahas di struktur yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, interpretasi itu membahas kesimpulannya. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi disebut juga dengan penarikan kesimpulan. Pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang sedang dibahas. Begitu. Kita lanjutkan nih. Materi yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini dibagi ke 4 bagian. Siapa yang mau baca? Desi, Bu. Boleh, Desi. Bentar, Bu. Ini Terlihat, Des. kursinya ini kayak mau patah, Bu, potong. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam menyusun teks eksplanasi juga perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat yang memberi hubungan sebab akibat. Contoh, Reza tidak masuk sekolah karena ia sedang sakit. Risa jatuh dari sepeda lantaran kurang hati-hati. B. Menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, selanjutnya, setelahnya, berikutnya, awalnya. DSB.
ilmiah yaitu kata berhubungan dengan topik hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, reformasi, kondensasi, konveksi, energi, tektonik, dan lain-lain. D. Menggunakan kata benda konkret, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Laut, tanah, api, air. Dah, Bu. Iya, terima kasih Desi sudah Ya, membaca. Bu. Ya. Dapat nilai ya, Nah, Bu. dapat dong tadi Desi. Kasih, Bu. Oke, Imam, Indra yang pada aktif, pokoknya nilainya nanti dicatat. Nah, betul tadi yang diucapkan Desi, di teks eksplanasi itu ada beberapa kaidah kebahasaan yang ada di dalam teksnya. Yang pertama, itu konjugasi. Tadi di struktur teks eksplanasi ada tentang hubungan sebab akibat. Struktur apa? Ingat tidak? Tadi yang pertama strukturnya itu ada Apa teh tadi teh? nih, Disebut, satu pernyataan umum. Nah, pernyataan Kedua, umum. rangkaian kejadian. Rangkaian Nah, kejadian. jadi sebab akibat itu adanya di struktur yang mana? Rangkaian kejadian, Bu. Rangkaian Betul. Nah, kemudian kan konjungsi tempo, urutan waktu itu kan menceritakan atau kalau misalkan proses itu kan berkelanjutan ceritanya. Seperti ini awalnya, kemudian seperti ini. Nah, itu ada konjungsi temporalnya. Yang ketiga, kaidah kebahasaannya adalah adanya kata-kata istilah di dalam teks. Misalkan tadi lihat ada contoh tsunami, kemudian di gempa biasanya ada apa hitungannya? Kalau misalkan gempa Tektonik. 4, apa istilahnya? Skala Richter, tuh kata Nuraini. Nah, itu termasuk ke dalam kata-kata Istilah. ya, yang terakhir menggunakan kata benda konkret. Kata benda konkret itu kata kerja yang menyatakan tindakan dapat ditangkap oleh panca indera. Laut kan bisa kita lihat sama panca indera penglihatan. Tanah bisa kita raba gitu. Itu namanya kata benda konkret. Nah, sampai sini materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Paham semuanya? Paham, Bu. Wah, hebat. Kelas ini mah pintar-pintar. Nah, sekarang boleh kita lihat cuplikan video ini ya. Share screen dulu sebentar. Ini Imam ngantuk Imam. Imam, Dede, Indra, pada ngantuk itu, Bu. Kapan pulang, Bu? Imam, abis Besok. ini pulang ya. Nah, Besok. anak-anak boleh dilihat dulu tadi. Halo Sobat PM, kita tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alpida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.
Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya. Oke. Sudah, ya. Bisa terjadi, ada prosesnya. Tadi kenapa ya gempa bumi itu bisa terjadi? Itu Bu tadi lempengan apa ya? Iya, jadi Pergeseran lempengan. apa Nuraini? Pergeseran lempengan yang ada di bawah tanah. Nah, pintar Nuraini. Jadi gempa bumi itu karena adanya pergeseran lempengan yang ada di tanah. Nah, makanya tanah dalam lempengan dalam tanah itu bergeser, jadi akibatnya kedatarannya ikut bergetar seperti itu. Bergerak. Nah, sekarang tadi sudah menyaksikan tayangannya, Ibu akan perlihatkan contoh boleh ada yang mau membacakan? Panjang. Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Nanti dikasih ini yang membacakan. Saya aja, Bu. Ya, siapa Boleh Imam. Imam bacain ya, Mam. Siap, Bu. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Judulnya Gempa Bumi. Gempa bumi adalah suatu goncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Ada beberapa daerah tertentu yang rentan mengalami bencana alam gempa bumi. Daerah tersebut merupakan daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi aktif dan daerah di sekitar lautan luas. Pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat merupakan penyebab mengapa gempa bumi terjadi. Tidak hanya itu, gempa bumi juga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, namun efeknya sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Getaran penyebab gempa bumi tersebut kemudian menyebar ke segala penjuru dan reruntuhan banyak. Seperti ini juga banyak memakan korban jiwa. Gempa bumi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Sementara gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lapisan kerak bumi sehingga bumi mengalami pergeseran. Berdasarkan teori tektonik,
plat T bumi. Kebanyakan kawasan yang kerak tersebut bisa hanyut sewaktu-waktu sampai mengapung ke sebuah lapisan yang mirip salju. Lapisan itu kemudian mengalami pergerakan yang sangat pelan sehingga menyebabkan pecahan atau tabrakan antar lapisan. Inilah penyebab terjadinya gempa bumi. Bencana alam gempa bumi tidak mengenal musim, bisa terjadi kapan saja. Walau demikian, biasanya bencana gempa bumi tidak bisa diperkirakan kapan terjadinya. Semakin dekat sumber gempa bumi dengan pemukiman penduduk, maka membuat dampak yang dirasakan semakin besar. Gempa hanya terjadi di wilayah tertentu saja. Misalnya seperti di perbatasan Plat Pasifik, karena area tersebut sebagian besar dikelilingi gunung berapi. Sebab hal tersebut, area itu terkenal dengan sebutan lingkaran api. Iya, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Imam sudah membacakan teks yang begitu panjang. Terima kasih Imam. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di dalam diskusi. Nah, apa yang didiskusi? Struktur teks dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks gempa bumi ini. Ya, tadi struktur teks itu yang pertama ada apa? Pernyataan umum, Bu. Pernyataan umum. Yang kedua? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian, betul. Dede menyimak nih. Yang ketiga? Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kalian analisis dari mana rangka, kemudian mana kesimpulannya ada di paragraf berapa ya. Nah, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Dede, Susi, Nur Aini, Putri Ayu. Kelompok 2, Imam, Teni, Putri Melia, dan Desi. Kelompok 3, Hendris, Indra, dan Siti. Silahkan berkelompok mendiskusikan struktur teks dan kaidah kebahasaan. Nah, ini dibagikan LKPD-nya. Silahkan diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Insya Allah. Insya Allah cukup ya. Indra ngelamun aja, Indra. Paham nggak apa yang Ibu ucapkan, Indra? Kepikiran pojok tadi, Bu Indra. Indra boleh langsung diskusi ya. Nanti hasilnya dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Siap, Bu. Desi mana Desi? Ini silakan berdiskusi ya. Pastikan anggota kelompok. Ya, Bu. Waktunya 5 menit lagi ya. Bu.
Kelihatannya pada udah ini. Belum, Bu. Bentar lagi. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, mantap. Dede. Nah, kita akan mengidentifikasi dulu dari segi strukturnya, ya. Nah, tadi di dalam teks itu teksnya terdiri dari 4 paragraf. Nah, Dede boleh ditunjukkan paragraf berapa yang termasuk ke dalam struktur. Apa yang pertama, Dede? Struktur Pernyataan umum, Bu. Pernyataan Ya, umum. menurut kelompok kami itu ada pada paragraf 1, Bu. Paragraf 1. Kemudian struktur yang kedua itu apa? Paragraf 2 keberapa? dan 3, Bu. 2 dan 3. Terakhir, Interpretasi adanya di paragraf terakhir, Bu, di paragraf keempat. iya, jadi pernyataan umum ada di paragraf ke-1, kemudian rangkaian kejadian ada di paragraf 2 dan 3, interpretasi ada di paragraf ke-4. Itu menurut kelompok 1 ya, betul atau tidak? Dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapan tidak? Betul atau tidak? Bu. Yang diunggulkan. Betul, Bu, betul. Betul ya. Iya, mantap. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Berarti sudah paham struktur dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan identifikasi dari segi kebahasaannya. Nah, kelompok 2 boleh presentasi unsur kebahasaannya dari konjungsi temporal. Imam saja, Bu, Imam. Siap. Imam, boleh, Mam. Ya. Konjungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa, Bu? Ya, boleh dipresentasikan sama Ya. Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, izin menjawab tentang kebahasaan teks eksplanasi dari gempa bumi. Yang pertama itu ada kata istilah. Yang pertama itu kata istilahnya ada tsunami, ada etimologi, ada magnitudo, ada amplitude, amplitudor. Kalau untuk konjungsi kausalitas, kecepatan arus hingga 90 km per jam. Yang berikutnya menjangkau beberapa kilometer besar. Yang keempatnya penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Untuk konjungsi temporal, awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Yang keduanya, setelah mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami besar, tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Itu, Bu, yang bisa Imam sampaikan. Nah, boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2 sudah berani menampilkan hasil kerjanya ya. Tadi dari kelompok 2 sudah menunjukkan mana saja unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks gempa bumi. Dari kata istilahnya tadi ada magnitudo, ada apa lagi? Amplitudo ya, dan sebagainya. Ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok 1? Dan Bu, sudah cukup sama jawabannya ya? Iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini, materi kita tadi Ibu sudah sampaikan, ada tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian struktur dari teks eksplanasi, yang terakhir adalah unsur dari
teks eksplanasi. Semua kelompok sudah presentasi. Nah, kita sampai ke kegiatan penutup. Sebelum kegiatan penutup, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Sudah. Siap depan untuk belajar menulis, menyajikan teks eksplanasinya. Nah, sebelumnya Ibu aksi hari ini. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Hari ini tadi belajar tentang struktur. Ya, struktur, terus apa Tentang lagi? terjadinya gempa. Kebahasaan. Betul, tadi ada teks eksplanasi. Nasi gempa bumi. Pengertian itu tadi udah. Pengertian. Pahami. Nah, kemudian apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Suka Bu tadi lihat video. Video apa? Itu tadi gempa. BMKG. Tempat saya lihatnya. Bisa memahami. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi itu memberikan informasi untuk kita. Ya, kenapa sih kok bisa seperti ini? Kenapa sih ada hujan? Kenapa sih ada gempa? Kenapa sih ada tanah longsor? Nah, itu pasti ada sebab dan akibatnya. Ya, ada alasan-alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian satu pertanyaan terakhir. Ada yang kalian belum pahami nggak dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah paham. Ya Bu, Alhamdulillah sudah paham. Ada Bu, Alhamdulillah udah paham. Alhamdulillah. Ya, baik, kalau sudah paham, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan post-test. Linknya Ibu kirimkan ke WA grup. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit? Bu. Ya, boleh. Ibu kirimkan ke grup. Silahkan. Kalian isi post-testnya. Tidak usah terburu-buru. Yang penting fokus dan betul jawabannya. Ya, silahkan dikerjakan post-testnya. Nih, sudah masuk hasilnya yang Putri Ayu. Iya Bu, nilainya bagaimana Bu? Hendris. Ya udah Bu. Nur Aini, ini Nur Aini belum Nur Aini? Masih Nur Aini? Ya udah masuk belum Bu? Dede sudah nih, baru masuk. Orang lagi yang belum, Indra dan Nur Aini. 1 menit lagi waktunya ya. Ayo Nur. Siap. Teman-teman udah pada mau pulang nih, Nur. Iya Nur. Enggal atau enggal bade uih moal. Nur Aini mah betah sih kana teh. Masih semangat kayaknya nih. Nah, sudah masuk yang Nur Aini dan Indra. Alhamdulillah, sudah Bu. Seluruh siswa sudah mengerjakan post-test. Nah, insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang menyajikan teks eksplanasi. Ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.